Kita lihat hari ini euforia seluruh bangsa ini, mulai dari tingkat sekolah, bahkan dari tingkat TK sudah memeriahkan dengan perlombaan semarak. Ya. Alangkah bahagianya, alangkah munculnya semangat kita mengingatkan kembali betapa para pejuang ini telah ikhlas dan rela, bahkan berpisah dengan nyawa untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Namun di balik itu semua, kebahagiaan ini terkadang seakan ternoda dengan kita lihat di sana sini banyaknya mungkin ide-ide yang tidak kreatif dan tidak mendidik dari perlombaan ini. Andailah kita tahu, wahai panitia perlombaan 17 Agustus, bahwa ada yang tidak layak dan tidak cocok kita pertontonkan. Salah satu contoh adalah main bola pakai daster. Islam sangat melarang seorang laki-laki untuk meniru perempuan. Belum lagi dengan lomba yang paling favorit, panjat pinang. Mohon maaf kita sampaikan, banyak tontonan yang tidak layak kita lihat. Mohon maaf sekali. Bahkan ada yang auratnya terbuka, yang kepalanya diinjak, dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dalam acara podcast Fastabiqul Khairat yang setiap Jumat malam Sabtunya kita tayangkan baik lewat streaming TikTok Fastabiqul Khairat ataupun lewat YouTube Fastabiqul Khairat. Dan kedua kalinya bersolawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati pembina dari podcast Fastabiqul Khairat, yakni Ustadz Sapri Umar SAG dan juga Ustadz Dr. Haji Sapri SAG MMPD. Seterusnya ketua dari podcast Fastabiqul Khairat, yakni Ustadz Superman Esos. Berikut manajer dari podcast Fastabiqul Khairat, yakni Ustadz Muhammad Taufik SAG. Dan juga bendahara podcast kita Ustadz Muda Ari Ansori SAG. Dan yang teristimewa pada malam Sabtu ini, Jumat malam Sabtu ini, podcast Fastabiqul Khairat edisi yang ke-33 Ustadz ya? Yeah. Ke-33 insya Allah telah mengundang Ustadz. Ini kalibernya lintas kecamatan, lintas kabupaten, dan lintas provinsi. Ya, insya Allah. Yakni Ustadz Bustami SPD. Selamat datang Ustadz di podcast atau studio podcast Fastabiqul Khairat nih. Alhamdulillah. Ya, sampai di sini untuk berbagi ilmu dengan kaum muslimin dan muslimat dan juga pemirsa dari podcast Fastabiqul Khairat dimanapun berada. Baiklah, untuk tidak memperpanjang muqaddimah,
Adapun tema atau judul kita sesuai dengan momen Agustus ini, hari ini tanggal 16 Agustus 2024 Masehi, dan besok adalah hari detik-detik proklamasi, yakni hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Ya, tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih menikmati kemerdekaan dari negara kita yang tercinta ini. Untuk itu tema pada malam hari ini yakni mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Baiklah, untuk itu kita perkenalkan dulu dan nanti insya Allah langsung diperkenalkan sendiri oleh Ustadz Bustami, macam mana nanti kerja keseharian dia dan profil dia, dan juga kita mintakan nanti dalam waktu 10 atau 12 menit untuk menyampaikan paparan materi tausiah atau ceramah tentang konsep kita, judul kita mensyukuri nikmat kemerdekaan RI ini. Jadi kami langsung perserahkan kepada Ustadz Bustami SPD untuk memberikan tausiah paparan materi kita pada malam ini. Dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan pembina ataupun penasehat podcast Fastabiqul Khairat dan seluruh jajaran baik ketua maupun anggota podcast Fastabiqul Khairat yang berbahagia malam ini, dan tentu saja yang kita cintai seluruh pemirsa dan penonton yang mengikuti podcast Fastabiqul Khairat malam hari ini. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam ini masih memberikan kepada kita umur dan sisa-sisa kesehatan, yang mudah-mudahan apabila kita bersyukur Allah tambah usia kita ini semakin berkah, dan tentu saja Allah jadikan kita senantiasa orang yang syukur akan nikmat Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seluruh penonton, pemirsa, dan karib kerabat kami di podcast Fastabiqul Khairat yang berbahagia malam ini, izinkan kami memperkenalkan diri terutama kepada keluarga besar podcast Fastabiqul Khairat, karena inilah perdana dan pertama kali mendapat undangan untuk hadir dan membesarkan podcast dakwah ini. Dan juga perkenalkan diri kami kepada seluruh penonton muslimin dan muslimat yang mungkin saja menyimak acara kita pada malam ini. Nama kami adalah Bustami dan mendapat embel-embel di belakangnya dengan 3 huruf SPD yang artinya sarjana pendidikan. Dan alhamdulillah pendidikan yang kami raih cukup berliku-liku dan sangat panjang dalam perjalanannya untuk mendapatkan 3 huruf ini. Mulai dari SD, SMP, bahkan sampai hari ini masih banyak orang bertanya kapan di pondok pesantren
kapan masuk sekolah agama sehingga jadi penceramah. Jadi itu. Insya Allah tidak ada melewati itu, dan insya Allah kami juga sebagai PNS di Kabupaten Padang Lawas, Awas. Provinsi Sumatera Utara. Maka sangat wajar tadi MC Ustaz Firdaus Al-Fasiri menyebutkan lintas kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi kami lewati setiap hari. Baiklah, malam hari ini sebagai pertemuan perdana, sebagai perkenalan dari kami, inilah kami seorang tokoh pendidikan di momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini. Mari sama-sama kita dengar apa sebenarnya makna dari kemerdekaan ini. Para penonton yang berbahagia, seluruh pengurus podcast Fastabiqul Khairat yang kami hormati, kita awali dari makna merdeka. Secara fisik, secara kasat mata, kita tidak lagi merasakan penjajahan. Tidak ada lagi tentara Belanda, tidak ada lagi tentara Jepang yang menodongkan sangkur, ya kan Ustaz? Ya, sangkut. Dan tidak ada lagi penjajah-penjajah yang mungkin memaksa kita kerja rodi, kerja paksa, tidak ada lagi. Dan para penjajah itu rupanya meninggalkan beberapa kebaikan, Ustaz. Betul. Contoh, Belanda meninggalkan buah dan sayur. Ya. Buah dan sayur. Jepang meninggalkan sandal dan rumput. Dan Inggris meninggalkan kunci. Tuh, kunci. Apa maksudnya? Belanda punya kenang-kenangan di Republik ini dengan meninggalkan terong Belanda, durian Belanda, buah dan sayur. Pasnya. Jepang meninggalkan sandal dan rumput. Nah, itulah sandal Jepang dan rumput Jepang. Sedangkan Inggris meninggalkan kunci yang sangat multiguna. Kunci pas. Tak perlu kunci 7, kunci 8, kunci 10. Cukup dengan satu kunci terbuka semua baut. Kunci Inggris. Para penonton yang kami hormati, lalu kemerdekaan yang hari ini telah kita dapatkan, haruskah kita sia-siakan? Kita lihat hari ini euforia seluruh bangsa ini, mulai dari tingkat sekolah, bahkan dari tingkat TK, sudah memeriahkan dengan perlombaan semarak. Ya. Alangkah bahagianya, alangkah munculnya semangat kita mengingatkan kembali betapa para pejuang ini telah ikhlas dan rela, bahkan berpisah dengan nyawa untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Namun di balik itu semua, kebahagiaan ini terkadang seakan ternoda, Ustaz, ya, ternoda. Dengan kita lihat di sana sini banyaknya mungkin ide-ide yang tidak kreatif dan tidak mendidik dari perlombaan ini. Andailah kita tahu, wahai panitia perlombaan 17 Agustus, bahwa ada yang tidak layak dan tidak cocok kita pertontonkan. Salah satu contoh adalah main bola pakai daster. Islam sangat melarang seorang laki-laki untuk meniru perempuan. Belum lagi dengan lomba yang paling favorit, panjat pinang. Mohon maaf kita sampaikan, banyak tontonan yang tidak layak kita lihat. Mohon maaf sekali. Bahkan ada yang auratnya terbuka, yang kepalanya diinjak, dan segala macam. Inilah yang perlu kita bahas malam hari ini. Apa sebenarnya makna daripada kemerdekaan? Karena di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa selama kita di dunia, kita tidak akan pernah merdeka dan bebas. Ad-dunya sijnul mu'min.
Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir. Tapi kalau mereka kafir, terbebas dari aturan dan syariat agama Allah, maka mereka akan merasakan dunia ini adalah surga. Tapi bagi orang beriman, kita tidak akan pernah bebas. Dan kapan kita baru terbebas dan merdeka yang hakiki? Di saat kita menghembuskan napas dengan kalimat La ilaha illallah dan menjadi orang-orang ahli surga nanti. Kala itulah kita akan disebut manusia yang merdeka. Mungkin itu saja MC sebagai pembuka wacana. Baiklah, alhamdulillah ya. Tadi materi kita, tema kita tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia telah disampaikan dengan waktu yang terbatas. Nah, walaupun sedikit, tapi makna yang mendalam ada yang telah disampaikan oleh Ustadz Bustami SPD. Maka tentunya ini akan kita dialogkan bersama-sama, diskusikan bersama-sama untuk menjadi edukasi atau pembelajaran bagi kita umumnya masyarakat di Rokan Hulu ini atau yang luasnya di negeri tercinta Republik Indonesia ini. Pemirsa podcast Pastabikul Khairat dimanapun berada, dan juga kru atau tim dari keluarga besar podcast Pastabikul Khairat yang kami muliakan. Untuk berikutnya kita sama-sama berdialog interaktif dengan Ustadz Kondang Rokan Hulu ini, ya. Insyaallah, amin. Kita sama-sama mendoakan beliau sehat, tetap mudah dalam perjuangan dakwahnya, dan juga sukses dalam profesinya sebagai pendidik atau tenaga pengajar, guru di kabupaten yang di luar Rokan Hulu dan di luar dari Provinsi Riau ini, yakni di Sumatera Utara, ya, tepatnya di Kabupaten Padang Lawas. Baik Ustaz, terkait tadi materi yang telah disampaikan, ya, masalah mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, tentunya pemirsa podcast Pastabikul Khairat ingin lebih tahu makna yang lebih dalam. Apa sih makna dari kemerdekaan, baik kemerdekaan diri sebagai seorang, ya, muslim atau seorang manusia itu, atau kemerdekaan dari keluarga, atau lebih tinggi lagi kemerdekaan masyarakat kita nih, berbangsa. Makna ya, berbangsa dan bernegara nih. Apa makna khusus dari kemerdekaan yang kita peroleh sampai 79 tahun ini? Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Tentu kita awali dari memaknai kemerdekaan. Ya. Pada suatu hari kami ataupun saya sendiri sebagai ustadz masuk ke lembaga pemasyarakatan di Lapas kelas 2 kita. Kelas 2A, 2B. Dan di sana pada suatu hari Jumat setelah berkhutbah, kami berjumpa di pintu gerbang dengan seorang warga kita, dan hari itu dia bebas. Dan saya melihat wajahnya cerah, hatinya senang, keluarganya bahagia, dan dia berkata, Ustadz, hari ini saya bebas. Ternyata bebas itu bahagia. Merdeka itu senang. Sampai-sampai kurikulum di sekolah pun dibuat dengan nama kurikulum merdeka. Lalu sudahkah kita merdeka? Tentu jawabannya kembali kepada diri masing-masing. Kemerdekaan ada bentuk fisik, ada batin ya, ataupun yang tidak terlihat oleh mata. Bahkan Haji Roma Irama pernah membuka dengan syair lagunya. Walau makan sederhana, sambalnya itu sambal lada. Walau bajunya pas-pasan, asal menutup aurat.
Walau makannya pas-pasan, walau bajunya pas-pasan, asal sehat jiwa raga dan hutang tak punya, itulah orang yang kaya. Inilah yang kita cari. Bagaimana membebaskan diri kita dari rasa iri hati, rasa keluh kesah, sebab sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa kita tidak akan pernah bebas di atas dunia ini. Allah sudah katakan bahwa kita semua terpenjara oleh agama. Dengan kata lain, ada aturan yang mesti kita ikuti. Makan minum Allah katakan kulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Berpakaian juga Allah atur, mencari rezeki juga Allah atur. Bahkan ketika pukul 5 subuh kita terlelap, terdengar suara azan berkumandang, itulah aturan Allah, aturan yang telah dibuat oleh Allah. Maka kita harus duduk dan bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Inilah makna ketika Allah katakan di dalam surah Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim. Itulah ucapan selamat dari Allah tatkala kita terbebas nanti dari atas dunia ini sampai masuk ke dalam surga. Dan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, dan itulah kemerdekaan yang hakiki. Alhamdulillah, ini jawaban yang mungkin pemirsa podcast Pastabikul bisa mendengar, bisa memahami makna atau hakikat dari kemerdekaan yang hakiki yang telah disampaikan oleh Ustadz Bustami SPD tadi. Berikutnya Ustadz, masalah kemerdekaan ini juga. Karena momennya besok pagi, hari H-nya kan 17 Agustus 2024, yang ke-79 kita memperingatinya. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, dan kita khususkan kepada yang generasi muda, bagaimana trik-trik yang mungkin yang tidak menyeleweng dari ajaran Islam dan juga undang-undang, norma-norma agama, norma sosial untuk mengisi kemerdekaan RI ini. Walaupun semarak perayaan sudah banyak dilaksanakan, tetapi bagaimana menurut Ustadz Bustami SPD tentang mengisi kemerdekaan ini yang hakikatnya akan untuk menjaga marwah bangsa yang kita cintai ini? Baik, pemirsa podcast dan seluruh keluarga besar podcast Pastabikul Khairat yang kami hormati. Ketika kita tahu bahwa 79 tahun kita sudah merdeka, dan andai generasi muda sadar dan tahu bagaimana dulu penjajahan itu sangat menyakitkan, mungkin tidak banyak yang membaca di dalam buku. Namun seandainya kita bertanya kepada pelaku sejarah, orang-orang tua kita yang masih hidup hari ini, 70 tahun, 80 tahun umur mereka, mereka masih ingat bagaimana pisang dan jagung dicampur dengan segenggam beras agar cukup untuk hidup, bukan untuk kenyang. Dan mereka berjuang mengusir penjajah bukan dengan tank, bukan dengan senapan mesin, tapi dengan senjata seadanya, bambu runcing yang mereka gunakan. Tapi karena Allahu Akbar telah berkumandang, Allah yang maha besar, hidup mulia atau mati syahid, maka semua angkat senjata. Tengku Umar tidak pernah berkata, andai Aceh merdeka, saya gubernur. Tidak. Demikian pula pahlawan-pahlawan lain. Lalu hari ini, tegakah kita nodai perjuangan mereka? Darah yang telah mereka korbankan, kita hina dengan perilaku-perilaku orang-orang yang menghisap narkoba, anak-anak muda yang telah menjadi korban. Dan yang lebih tragis lagi, pembacking-pembackingnya.
mohon maaf kita sampaikan, kita Iya. tidak menuduh oknum-oknum pelindung judi online, oknum-oknum pelindung narkoba, peredarannya. Sampai hari ini kita belum merdeka dari sana. Dan inilah kekhawatiran kita untuk seluruh pemirsa dan penonton dan kita semua. Marilah kita isi kemerdekaan itu dengan yang bermanfaat. Andai kita tidak bisa mengharumkan Indonesia, paling tidak harumkanlah kabupaten kita Rokan Hulu. Andai itu pun tidak sanggup, kita harumkanlah nama kecamatan kita. Itu pun tidak kita dapatkan, harumkanlah rumah tangga kita ataupun keluarga. Andai itu pun tidak berhasil, inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itulah yang menjadi patokan kemuliaan kita. Maka dari itu kepada semua yang mendengar suara kita ini, dengan kemerdekaan yang sudah 79 tahun, kita berharap kepada siapa saja untuk ikut ambil andil di dalam mengisi kemerdekaan ini. Sebagai seorang guru, kita laksanakan tugas dengan baik. Sebagai pejabat pemerintah, juga keluarkanlah kebijakan yang bijak. Dan ada satu lagi yang menjadi pertanyaan. Ketika viralnya sebuah berita, paskibraka putri yang dipaksa copot jilbab. Ini sungguh sangat melukai hati kaum muslimin yang 80% mayoritas. Kita tidak mendapatkan kebebasan beragama. Memang umat Islam selalu mengalah, Ustaz. Andai kita selidiki kembali sejarah, di dalam Piagam Jakarta sudah tertulis dulu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan syariat Islam bagi pemeluknya dihapus dan dikeluarkan demi persatuan NKRI ini. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kita tarik tambang, sementara tambang kita sudah ditarik. Langkah tragisnya apa yang kita temui hari ini. Namun semangat pada diri kita tetap ada, motivasi tetap lahir dari hati kita masing-masing, bahwa di hari-hari yang akan datang Allah akan memberikan rahmat dan memberi kepada kita apa yang kita cita-citakan bersama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ini masalah mengisi kemerdekaan dan bagaimana trik-trik yang untuk menjaga marwah dari kemerdekaan RI ini, ya. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari live streaming TikTok Pastabikul Khairat yang penanyanya ini Ustadz muda, tapi Ustadz muda mana nih, ya? Bagaimana caranya seorang suami yang dijajah terikat sama istrinya sehingga istrinya jadi pemimpin? Artinya mungkin kalau kita bahas lebih dalam, mungkin harusnya kepala keluarga itu kan suaminya. Tiba-tiba karena dia terikat tadi karena istrinya mungkin jadi kepala keluarga, menjadi pemimpin. Bagaimana pandangan Ustadz dengan kemerdekaan hak ini? Inilah salah satu kudeta tak berdarah itu, ya. Kudeta tak berdarah, ya. Pengambil alihan kepemimpinan dalam rumah tangga. Kudeta tak berdarah. Ya. Memang permasalahan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mungkin kita bisa temui sebuah keluarga yang suaminya pengangguran, istrinya mungkin bisa jadi seorang pengusaha yang punya penghasilan yang melebihi daripada pendapatan suaminya, sehingga seolah-olah kene itu suami dan sopir adalah istri. Maka inilah perlunya kesadaran masing-masing kita sesuai tugas dan fungsi. Maka betapapun seorang perempuan punya penghasilan, punya harta benda, punya jabatan,
namun imam sholat maghrib tetap suami. Itu Iya, itu dia. Imam sholat maghrib. Maka selama suami masih ditindas oleh istri, 79 tahun kita merdeka, dia tetap akan menjawab, saya masih menjadi budak. Itulah jawabannya. Itu jawabannya. Ini sudah 17 tahun. Ya. Oke, itu ya yang pertanyaan dari Ustaz Muda. Alhamdulillah, 3 pertanyaan telah kita sampaikan, kita dialogkan kepada pemirsa podcast Pastabikul Khairat. Semoga ini menjadi wawasan-wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita dan kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara ini, dalam memaknai, mensyukuri nikmat kemerdekaan RI yang ke-79 nih. Jadi Ustaz, sebelum kesimpulan ini kita apa dulu? Ada ini namanya teh podcast Pastabikul Khairat. Kita Kalau diminum ya. nih, moga-moga hatinya tetap di podcast Pastabikul. Insya Allah berlomba-lomba dalam kebaikan itu ya. intinya. Bismillah. Alhamdulillah, karena waktu kita terbatas Ustadz, jadi mohon menyampaikan mungkin kesimpulan dari podcast kita sesuai tema kita tadi, mensyukuri nikmat kemerdekaan, dan mungkin hal lain yang perlu disampaikan, motivasi lainnya, dengan dalam waktu yang singkat, langsung closing dan juga kesimpulan dari Ustadz. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dari apa yang telah kita sampaikan sejak awal, mulai dari perkenalan dan juga penyampaian materi tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan, tentu ada kata kunci. Apa yang disampaikan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kan nikmatku kata Allah akan kutambah. Tapi bila kamu kufur, maka tunggulah kata Allah, azabku teramat pedih. Maka inilah tugas kita untuk banyak mengingat kembali pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kata bahwa kemerdekaan pemberian Jepang. Tidak ada. Jangan ada kata kemerdekaan usaha pejuang. Tidak. Karena jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, baru setelah itu didorongkan oleh keinginan luhur. Disitulah berpadunya antara doa dan usaha. Tawakal dan ikhtiar tidak akan pernah berpisah. Maka pada malam yang berbahagia ini, kepada seluruh kita yang melihat dan menonton podcast Pastabikul Khairat, kesimpulannya itu tadi, sesuai dengan namanya. Mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba panjat pinang saja, bukan berlomba-lomba main bola dalam kain sarung, bukan lomba-lomba makan kerupuk. Kalau hanya itu sekali setahun, tidak akan membekas apa-apa bagi kita. Maka tentu saja di dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita mengajak dan tentu saja memotivasi kepada kaula muda. Mari berkarya. Bagi yang putus sekolah, jangan putus asa. Tetaplah selalu tumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu. Dan bagi kita yang sudah dewasa, tentu mari bekerja sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan nikmat Allah. Dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, Allah bebaskan kita dari segala penyakit. Amin ya Rabb. Allah bebaskan kita dari hutang yang melilit. Amin ya Rabb. Dan tentu saja kita berharap dengan bergulirnya waktu, kita menjadi manusia yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Euforia kemerdekaan akan berlalu
Tapi di sisi Allah kita semua akan dimintai pertanggungjawaban, dan di sisi Allah nanti kita tidak bisa meminta tolong. Makanya di dalam sebuah syair sebagai penutup, Ini syair. di dalam sebuah kaset lama yang dilantunkan oleh El Suraya, Oh, kasidah Nasidaria. apa kata beliau? Syair. Segala harta anak dan menantu tidakkan dapat mengambil alih, hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Itulah penutup kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridha Allah. Amin ya Rabbal Dan kami doakan moga-moga podcast Fastabikul Khairat semakin maju dan diminati oleh umat di dalam dakwah ini. Terima Amin ya kasih. Rabbal Mohon maaf bila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Bustami SPD yang telah menyampaikan panjang lebar tema kita pada malam hari ini, dan juga dialog interaktif kita yang sungguh yang dengan ilmu-ilmu yang kita peroleh untuk pemirsa podcast dimanapun berada. Dan kesimpulan tadi adalah menutup acara kita podcast edisi ke-33 pada hari Jumat malam Sabtu ini, insyaallah. Untuk sampai jumpa untuk Jumat yang akan datang dengan acara yang sama. Dan terima kasih Ustadz telah sampai ke studio kami yang sederhana ini. Terima kasih, barakallah, sehat selalu Ustadz ya. Amin ya rabbal Baiklah, alamin. kami sebagai MC dari tim podcast Pasta Web undur diri. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.